Apa esensi dari Idul Kurban itu sebenarnya? Kita lihat para jamaah. Yang pertama, Idul Kurban itu sebenarnya adalah tajdidur ruhul udhiyah, memperbarui semangat ruh berkurban jiwa kita masing-masing. Sebab hakikatnya para jamaah, kurban tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah, wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta adahul yaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqala aidan fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala dzil hijjah man arada ayyudakhiya falyumsik sya'arahu wa adfarahu. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, ma min ayamin al-amalu salih fihin, atau di dalam lafaz lain, min amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyami, yakni ayyamul asr. Wala qalu wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dalik bisyai, rawahu Bukhari. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan kesempatan yang sangat berbahagia ini, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita semua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawazi sirran wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terang. Jadi sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita, mencurahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita bisa aman untuk melakukan ibadah tanpa ada intimidasi, tanpa ada ancaman. Coba kita lihat saudara kita di Palestina, untuk bisa sholat jamaah, sholat di masjid saja mereka harus berhadapan dengan serdadu-serdadu pasukan Israel yang begitu tidak manusiawi itu. Dan itu kita hari ini para jamaah
begitu aman, tentram yang luar biasa. Tergantung kita mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai hari ini hanya beliau yang sebagai uswah kita, qudwah kita, untuk kita contoh, untuk menteladani seluruh perbuatan beliau, apa yang dikatakan beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau dan menjadi amalia kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tepatnya hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari Yaumun Nahr. Hari di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban. Di yaum tanggal 10 ini, bagi mereka yang tidak menunaikan haji, dan puncaknya ibadah pada tanggal 10 itu adalah dengan iraqatid dam, mengalirkan darah, artinya menyembelih kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah wa qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah. Tidak ada satu amalan di beberapa hari di awal bulan Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyami, yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Ada kalimat walayalin ashr. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah bulan, merupakan al-asr ayyamul Dzulhijjah. Tafsir Jalalain juga menyatakan yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah ayyamul Dzulhijjah, beberapa hari, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dan kita lihat dari banyak tafsir-tafsir yang lain juga demikian. Artinya para jamaah, begitu luar biasa amalan ini. Pada sampai betul-betul sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh di bulan itu. Sampai sahabat membandingkan, ya Rasul, wala jihadun fisabilillah ya Rasulullah. Walau akad juga tidak juga bisa melampaui jihad fisabilillah. Keutamaan amal soleh di 10 hari yang terakhir, 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah itu ya Rasulullah. Qala Nabi, wala jihadun fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, tidak bisa menyamai beramal soleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Illa qadar, yang bisa menyamai, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalik bi syai'. Baru seorang yang bisa sama menyamai adalah seorang laki-laki yang keluar ke medan pertempuran dengan jiwanya, dengan hartanya. Walam yarji min syai'in min dalik, atau walam yarji min dalik bi syai', dan dia tidak keluar, tidak kembali karena hartanya juga hilang dan masuk di medan peperangan. Kemudian jiwanya pun juga terbunuh. Yang pulang hanya tinggal nama, itu baru sama dengan amal soleh yang dilakukan pada tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Para jemaah, termasuk ibadah haji, puncak dari ibadah haji itu adalah bagaimana wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kemarin. Ini puncak ibadah haji. Sedangkan puncak amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan selain mereka melakukan ibadah haji adalah iraqatid dam, menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun di tanggal 11, 12, 13 pun dibolehkan oleh Nabi. Kata Nabi, ayyamu
tasrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ayyamu tasrik itu adalah hari makan, minum, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bisa juga menyembelih kurban. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini. 4 hal apa sih hikmah dari Idul Kurban itu sebenarnya? Apa esensi dari Idul Kurban itu sebenarnya? Kita lihat para jamaah. Yang pertama, Idul Kurban itu sebenarnya adalah tajdidur ruhul udhiyah, memperbarui semangat ruh berkurban jiwa kita masing-masing. Sebab hakikatnya para jamaah, kurban tidak harus menunggu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk kita berkurban kepada Allah. Hakikatnya kurban itu setiap saat kita bisa berkurban. Bagaimana saat itu kita perhatikan, kita menengok sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Artinya setiap saat. Dan ini kita mengulang, dan ini menjadi simbol, kemudian kita mengulang setiap tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ini menjadi lambang, menjadi simbol bahwasanya inilah untuk menguatkan kembali, untuk memperbaiki kembali, untuk merefresh kembali bagaimana sifat-sifat kejuangan kita, ruh semangat berjuang kita ini direfresh kembali setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Termasuk mungkin jamaah, bagaimana negara kita ini bisa merdeka itu tidak bisa lepas dari perjuangan juga para ulama, pengorbanan para ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, hikmah dari Idul Kurban itu adalah yuzalu simatul bahimiyah, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sifat kebinatangan ini ada, setiap manusia ada. Dan kita itu kata Nabi, wakilna ala kulli insani qarinani, kata Nabi. Dan dijaga oleh setiap manusia ini 2 qarin, qarinu minal malaika wa qarinu minal jin. Setiap manusia, yang malaikat ini membisikkan kata-kata baik, ayo sholat, ayo Jumat, ayo ini dan ayo ngaji dan sebagainya. Tapi yang qarin minal jin ini membisikkan kata-kata jelek, dan ini lebih kuat biasanya. Lebih kuat mana yang lebih baik atau buruknya yang lebih kuat, tergantung kita mengamalkan setiap harinya bagaimana, istighfarnya kita setiap harinya bagaimana, dan itu mempengaruhi apa bisikan-bisikan itu yang kuat yang ada dalam diri kita, baik atau buruknya. Kalau dalam Al-Quran, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, setiap manusia ada potensi, 2 potensi, baik dan buruknya pasti ada. Namun para jamaah, ada sisi-sisi yang hampir kita lupakan. Ternyata dalam diri kita pun juga ada aspek bahamiyah. Bahamiyah itu apa? Bahimah. Jadi sifat kebinatangan kita itu ada juga dalam diri kita masing-masing. Makanya ketika itu para ulama mensyariatkan, mensunahkan, kalau bisa menganjurkan itu ketika siapapun yang berkorban, sahibul kurban diusahakan menyaksikan di saat hewan kurban disembelih. Yang pertama, bagaimana darah yang muncrat dari tubuh kurban itu, dari kurban itu, hewan yang kurban itu, kita melantikan darah yang segar itu seakan-akan membuktikan kepada diri kita, ini loh, seandainya Allah manggil kita dan memintakan kita untuk mengeluarkan darah segar sekalipun, kalau memang itu hak dan benar, maka kita harus siap untuk melakukan itu. Oleh karena itu para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana sebenarnya ketika kita menyembelih kurban dengan Allahumma taqabbal min fulan dan fulan, bismillah, Allahu akbar. Saat itu sebenarnya kita menyembelih hewan memang, tapi hakikatnya sebenarnya sudah kita hilangkan, kita sembelih sifat dari kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Idul Kurban sebenarnya adalah tawaiyatul istima'iyah. Bagaimana membangun kesadaran sifat sosial dalam diri kita masing-masing. Hakikatnya
semua ibadah yang kita lakukan tidak semata-mata hanya mengandung aspek dimensi ritual semata. Tapi sebenarnya ibadah yang kita lakukan pun juga mengandung dimensi aspek sosialnya juga. Bagaimana ketika kita sholat pun secara filosofi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seakan-akan menggambarkan dalam diri kita, sudah amankah tetangga kanan kiri kita, maka menggunakan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan akan secara filosofis menggambarkan, sudah amankah tetangga kita dari tangan saya, dari mulut saya, sudah amankah tetangga kiri kita dari tangan saya, dari mulut saya. Dan itu gambaran dari secara filosofi dari sholat yang kita setiap saat kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir, hikmah dari kurban itu adalah bagaimana kita itu fidaun, kata para ulama, fidaun minal afati wal qawarith wal masaib fil asnadil ammah. Sebenarnya kurban itu adalah tebusan untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita, bahkan mungkin secara besar, secara makro ini untuk negara kita. Tebusan dari apa? Minal afat, dari berbagai macam penyakit, minal kawaris, dari berbagai macam bencana yang ada di sini. Tapi lebih khusus berarti tebusan itu untuk kita dan keluarga kita minimal. Bisa jadi mungkin sebenarnya bisa saja keluarga kita kena musibah hari ini, tapi oleh Allah dicabut musibah itu. Kenapa? Karena kita telah mengeluarkan kurban. Setiap tahun kita keluarkan, itu bisa menebus dari musibah atau bencana yang mestinya terjadi di keluarga kita masing-masing. Ini ditulis oleh Dr. Halim Mahmud di dalam kitabnya Majmu' Fatawanya, yang ada 3 jilid ulama Generasi Ulama Mesir. Jadi dalam dalam Majmu' Fatawanya dia mengatakan, berarti ternyata kurban itu sebagai fidaun, sebagaimana juga dijelaskan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anil Karim. Sampai saat itu, bagaimana ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam, sahabat itu mengatakan, hada bala'um mubin, ini adalah ujian yang betul-betul nyata. Baru di ayat berikutnya, wa fadainahum bidibhin adim, dan aku telah tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Para jamaah, akhirnya kemudian dari ayat ini yang menginspirasi kita semua, ternyata kurban yang kita lakukan, kurban yang kita keluarkan setiap tahun itu sebagai simbol, ternyata itu menjadi tebusan dari berbagai macam penyakit yang ada dalam keluarga kita, dari berbagai musibah yang ada dalam diri kita, juga termasuk mungkin juga termasuk dari berbagai bencana yang akan muncul, yang kena dalam keluarga kita, bisa dicabut oleh Allah karena kurban yang kita keluarkan. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islam ya di Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa terus meningkatkan amalnya kita. Karena hakikatnya ibadah kurban itu tidak akan diterima oleh Allah. Mereka hanya yang berjiwa bertakwa, menjadi pribadi mutakinlah yang akan diterima kurbannya. Kalau kita menengok bagaimana saat itu
antara Qabil dan Habil, putra Adam alaihissalam. Saat itu berkorban. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Saat itu kedua putra Nabi Adam berkorban. Yang korbannya Habil diterima oleh Allah, yang Qabil ditolak oleh Allah. Akhirnya Qabil dengan panas hatinya, dengan iri, dengan hasadnya, dengan sifat hasadnya, ia mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu hai Habil. Qala Habil, dan Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba yang bertakwa. Muttaqin, kalau dalam bahasa Arab ada termasuk isim fa'il, artinya pelaku pribadinya sudah muttaqin. Makanya kalau ingin bergabung dari bagaimana kurban kita diterima oleh Allah, maka jadikanlah diri kita ini seorang hamba-hamba yang muttaqin, yang bukan hanya ditegur oleh takmirnya, ayo ya Pak kurban, ayo bapak-bapak ibu-ibu kita kurban, tidak. Tapi seorang muttaqin adalah dia punya kesadaran yang tinggi, dia punya enthusiasme yang tinggi, dia punya empati yang tinggi, bagaimana dia ingin mengorbankan hartanya untuk orang lain. Kenapa? Karena seorang muttaqin itu betul-betul dalam dirinya memunculkan sifat-sifat yang rela berkorban yang tinggi. Tidak harus diperintahkan untuk kurban. Makanya hukum kurban itu tidak wajib. Karena memang predikatnya adalah muttaqin. Ya, bukan hanya takun. Kalau misalkan kita menengok bagaimana puasa kemarin gitu selama 1 bulan. La'allakum tattaqun. Tattaqun ini fi'il, kata kerja. Artinya prosesnya masih panjang. Kalau muttaqin sudah isim fa'il, pelaku, jadi sudah menjadi seorang muttaqin. Mudah-mudahan kurban tahun ini menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, sehingga insya Allah kurban kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ditolak sebagaimana kurbannya Qabil yang hanya ingin panas hatinya, ingin hanya pamer, ingin hanya paling hebat, paling besar mungkin kurbannya begitu. Tapi tidak itu. Tapi kita berkorban untuk bermata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keimanan kita, kesabaran kita. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan dan sisa umur yang kita miliki ini. Mudah-mudahan seandainya Allah mengambil nyawa kita, kita berharap nantinya kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ansur mu'minin. Allahumma hakim ala wal jihad wa hakim ala syirki wal fasadi wal inada wal dunya wal akhirah wa ilaihim mi'ad. Allahumma dafa' anna al-ghala wal waba wa riba wa zina wa jalajil an-khan min syirkita min ad-darar minha mamabatan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim sholat wallahu ya'lamu ma tasna'un.